Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang. Eh, Dimanapun sobat-sobatku berada, tiba saatnya waktu untuk berdiskusi. Banyak hal yang harus kita eh, angkat gitu kan, isu-isu yang tentu saja hari ini yang sedang berkembang ya, sedang bergulir ya kan. Kemudian ketika kita melihat isu-isu tersebut, eh, maka tentu kita tergelitik ya, rasa ingin tahu, eh, rasa ingin bagaimana sih eh, mengetahui ya kan, terkait dengan peristiwa-peristiwa yang kekinian gitu kan. Nah, tentu dengan apa namanya, Beni Officium Nobile, ini sangat respon ya, terkait dengan hal-hal yang sedang hangat ya, yang dibahas, yang sedang didiskusikan. Satu hal yang menurut saya terkait dengan informasi-informasi atau yang hangat dipublikasikan. Nah, tentu saja ini menjadi satu topik ya, untuk kita bahas, kemudian kita mencoba memformulasikan permasalahan tersebut. Nah, tentu saja korelasinya itu berkaitan langsung dengan persoalan hukum ya kan, persoalan politik, persoalan keamanan dan lain sebagainya. Nah, sehingga kemudian dalam konteks ini ya kan, bagaimana sobat-sobatku semua ya kan, kita mencoba ya meletakkan sebuah persoalan atau peristiwa itu pada porsinya, kemudian kita memberikan satu solusinya ya kan? Sehingga jangan sampai ya persoalan-persoalan tersebut itu membias gitu kan. Satu hal yang menurut terkait dengan perkembangan politik ya, kalau kita lihat ya pasca dari periode ke periode itu pesta demokrasi ya kan, dan saya pernah juga dengan teman-teman mengangkat topik itu, kita diskusikan terkait dengan untuk ke depan menghadapi pilpres, pileg dan lain sebagainya. Tentu harapan publik ya kan, bagaimana munculnya tokoh-tokoh generasi yang punya integritas, yang punya skill ya kan, dalam rangka untuk ke depan memanage negara ini gitu kan. Nah, tentu saja dalam konteks itu yang perlu kita bahas gitu kan. Kalau memang dari era-era sebelumnya, maka ini memang lahir tokoh-tokoh atau figur-figur yang backgroundnya itu dari
angkatan gitu kan. Ya tentu saja dengan kapasitas kualitas kredibilitasnya tidak diragukan, ya kan. Tapi ada juga muncul tokoh-tokoh dari politis ya, tokoh-tokoh dari akademis, tokoh-tokoh dari praktisi dan lain sebagainya kan begitu. Nah itu kan demokrasi mencoba membuka ruang, ya kan, untuk diberikan kesempatan, diberikan oleh undang-undang, ya kan, dalam rangka bagaimana membangun sebuah konsep negara yang yang tentu saja negara yang heterogen, ya kan. Lalu kemudian bagaimana melahirkan sebuah sistem pemerintahan yang tentu saja bersih, berwibawa gitu kan. Good governance gitu kan, pemerintah yang bersih, pemerintah yang tidak terkontaminasi dengan terkait dengan kasus-kasus ya pelanggaran-pelanggaran hukum sebetulnya. Nah tentu saja ini merupakan harapan atau respon bagi semua elemen untuk memilih figur-figur itu ketika kemudian itu maju dalam setiap pesta demokrasi itu. Momentum itulah untuk digunakan ya seberapa jauh kecerdasan intelektualnya dalam rangka untuk melakukan aplikasi, ya kan, terkait dengan pengalaman, track recordnya dan lain sebagainya. Nah tentu saja terkait dengan itu ke depan itu betul-betul membutuhkan figur, ya kan, figur yang bersih, ya kan, figur yang ya agamais gitu kan. Nah kita lihat ya, memang kemarin kita sering diskusikan misalnya sekarang gubernur NTB nah ini kan salah satu figur yang tentu saja generasi yang milenial ya menurut saya. Lalu kemudian bagaimana gagasan dan terobosan-terobosannya kita lihat ya kan, selama beberapa tahun selama dia menjabat ini sangat luar biasa kontribusinya dalam rangka untuk membangun ya NTB gitu. Lalu kemudian dari aspek pendidikan, nah kemudian program-program lain itu memang sangat signifikan. Nah ini satu terobosan yang tentu saja bahwa publik atau dimanapun saudara-saudara berada perlu menyikapi, ya kan, karena bagaimanapun kita ingin figur itu yang melakukan satu perubahan, ya kan, ke depan. Bagaimana persoalan-persoalan yang terjadi hari ini tentu saja tidak akan terulangi untuk masa kedepannya, sehingga kemudian kita butuh, ya kan, figur-figur yang mampu mengadopsi, ya kan, kepentingan-kepentingan aspirasi masyarakat, kemudian didudukan persoalan itu secara objektif, ya kan, secara netralitas tanpa melihat kepentingan ya, apakah itu kepentingan politik atau kepentingan-kepentingan lain. Nah itu saja mungkin yang harus diperhatikan ya. Kemudian ya muncul juga dari kalangan-kalangan, misalnya dari partai-partai besar selama ini, ya kan, muncul juga nama-nama itu, ya kan. Saya tidak sebut namanya gitu kan, tapi paling tidak bukan karena kita ini politik identitas ya, tapi paling tidak karena kita sebagai orang Indonesia Timur ya, sebagai generasi Timur gitu kan,
tentu sangat berharap gitu kan agar dalam pesta demokrasi itu ya kan untuk direnungkan ya kan agar bagaimana rekrutmen tokoh-tokoh yang menurut saya ya kan ini menurut perspektif saya yang tentu saja yang mampu untuk ke depan bersaing untuk memimpin negara ini kan begitu. Nah tentu tadi tidak lepas dari apa sih tujuan kita bernegara itu yang artinya tentu saja dengan konsep konstitusinya gitu kan. Ya, tentu saja itu secara aspek sosiologisnya, aspek uh, filosofisnya, lalu kemudian aspek agamaisnya gitu kan. Nah, tentu saja ini yang harus kita uh, apa uh, para pihak elemen gitu kan di bangsa ini dalam rangka untuk uh, menganalisa atau menjadikan satu semacam uh, uh, pisau analisis ya kan untuk betul-betul menganalisa untuk melakukan satu observasi untuk menuju satu perubahan yang diinginkan oleh publik selama ini gitu kan. Jadi masyarakat itu sangat menyayangkan ya kan, sangat mengharapkan ya kan pemimpin-pemimpin itu yang betul-betul pemimpin yang mampu mengayomi, pemimpin yang mampu mengedukasi, pemimpin yang mampu proteksi dari segala aspek kepentingan publik ya kan. Bagaimana mereka itu agar mereka terutama dalam aspek kesejahteraannya ya kan, peningkatan edukasi pendidikan dan lain sebagainya. Nah, ini kan bagian dari konsep atau program yang harus menjadi satu deskripsi kedepannya itu terkait itu, karena dengan generasi-generasi milenial itu ketika diberikan satu pandangan yang positif ya kan, menciptakan lapangan kerjanya, tidak terjadi pengangguran, kemudian betul-betul ya kan diberikan ruang ya, lapangan kerja, cipta lapangan kerja dan lain sebagainya, terkait dengan upah dan lain sebagainya. Nah, sehingga kemudian ketika ini sudah terlahir, maka tidak akan terjadi namanya disintegrasi, tidak akan terjadi namanya politik yang diskursiv ya, politik yang destruktif ya kan, artinya politik yang merusak gitu kan. Tapi paling tidak ketika melihat atau harapan ya kan dari setiap masyarakat gitu kan, publik sangat mengharapkan pemimpin yang betul-betul bijak, pemimpin yang betul-betul adil ya kan, untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup manusia sebetulnya. Nah itu yang harus kita stressing atau kita garis bawahi. Nah ketika kemudian juga ya kan, ini kan politik identitas itu meskipun ya itu juga tidak dibatasi kan, tapi paling tidak gitu kan ya, mungkin selama ini politik identitas lebih dominan menurut saya, tapi bukan berarti itu side effect dari persoalan itu bukan menjadi sebuah hal yang negatif ya kan, tapi sah-sah saja gitu. Tapi tentu saja bahwa kalau kita kembali pada negara yang berdasarkan konstitusi itu, kemudian itu diberikan ruang juga ya
humanity, fair, and civilized, artinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya adil di sini ya kan diberikan juga ruang ya kan bagi generasi-generasi yang mampu berpikir yang kredibel dan lain sebagainya dalam rangka untuk bersaing baik di eksekutif, legislatif dan lain sebagainya. Nah, ini tentu saja tanpa melihat tadi selalu mengedepankan politik identitas gitu kan. Meskipun itu tidak bisa dipisahkan ya, namanya politik, yang namanya kultur, budaya dan lain sebagainya itu adalah satu ciri khas ya kan bangsa kita gitu kan. Nah, tapi paling tidak apa yang diharapkan ya oleh publik selama ini bahwa manusia itu dibutuhkan satu regenerasi ya kan, yang melahirkan ide-ide yang cemerlang dalam rangka untuk membangun dan meningkatkan kehidupan ya di seluruh aspek gitu kan, di seluruh lini sebetulnya. Nah, oleh karena itu mari kita sebagai generasi muda harus merasa kepedulian, merasa memiliki ya kan setiap persoalan-persoalan itu, paling tidak bagaimana kita memberikan satu masukan-masukan yang konstruktif ya kan terhadap baik itu berpolitik ya kan. Jangan juga sampai terjadi misalnya, meskipun kemarin saya coba mengangkat yang namanya politik transaksional. Ini kan politik yang menurut saya yang ini dipraktekkan selama di Orde Baru gitu kan. Nah, ketika sekarang era reformasi, nah paradigma ini harus kita rubah ya kan, mindsetnya harus kita rubah sehingga betul-betul masyarakat itu merasa merasa memiliki, dalam artian hak dan kewajiban itu dalam rangka untuk memberikan kepada bangsa ini kan begitu. Nah, sehingga kita tidak melihat dalam konteks yang yang saat sekarang gitu kan, tapi paling tidak bagaimana untuk konsep kedepannya ya kan, melahirkan sebuah generasi-generasi yang punya nilai intelektual ya kan, nilai ya kecerdasannya ya kan, sehingga kemudian itu tercipta ya namanya public goods ya kan. Masyarakat itu muncul dengan sendirinya pikiran-pikiran yang positif gitu. Nah, tentu saja sebagai dasar atau acuannya ya kan, dalam rangka kita melihat persoalan ini, tentu saja kita menggali dari perspektif di masyarakat ya kan, masyarakat sosial, kemudian apa yang terjadi di masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Nah, ini kan salah satu bahan menjadi satu evaluasi sehingga kemudian mampu kita mengeluarkan gagasan-gagasan atau perspektif kita dalam merubah mindset ya yang tadi gitu kan, yang mungkin selama ini gitu kan bahwa seolah-olah negara ini adalah hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, oleh orang-orang yang kuat, oleh kalau kita lihat itu adalah orang-orang yang punya sukuisme ya kan. Nah, kalau ini yang harus kita kedepankan, maka otomatis ini akan terjadi satu pandangan yang dikotomi gitu kan. Nah, oleh karena itu setiap elemen, setiap generasi-generasi, apalagi generasi milenial atau mahasiswa hari ini, itu harus punya wawasan atau berpikir, mindsetnya harus dirubah. Jadi itu mungkin yang harus kita lihat, yang harus kita konsen bersama. Tapi tujuannya tadi untuk kebaikan, untuk hal-hal yang positif, karena dalam rangka untuk membangun bangsa ini yang kita miliki bersama gitu. Karena kita hidup ini bukan hanya di generasi kita, tapi masih banyak generasi-generasi yang akan lahir, akan datang nanti dalam rangka untuk melaksanakan hal yang sama juga. Nah, ini bagian juga menjadi satu pilot project yang dipikirkan
oleh pemimpin-pemimpin hari ini, ya kan, baik itu yang duduk di eksekutif, yudikatif dan eksekutif legislatif. Nah, itu harus dipikirkan, ataupun di luar lembaga-lembaga lain, apakah itu lembaga-lembaga yang di ruang-ruang publik. Nah, itu tentu saja punya pikiran atau mindset yang sama. Mungkin itu aja. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas atau berkenaan. Dan jangan lupa, ya kan, subscribe YouTube Beni Official Nobel, ya kan. Kalau ada masukan-masukan, mohon di catatan kakinya. Jangan lupa di acungan jempolnya, ya kan. Silakan, karena ini bagian jadi diskusi ini merupakan sebuah instrumen edukasi, ya, terutama buat saya dan saudara-saudara semua, ya kan. Terima kasih, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.